mobil yang model samping ini dipasang dari saluran manometer, atau yang posisi di depan atau posisi di bawah. Air reservoir tank atau disebut juga plenum, atau kita sebut juga dengan tangki cadangan lah gampangnya buat kita yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Dewito, sebuah channel yang penuh dengan konten berbagai keilmuan, mengulas hal teknik dan terkait dengan teknologi, ilmu pengetahuan serta permesinan, dan tentunya termasuk sistem project pneumatik atau PCP. Sahabat, pentingnya sebuah tangki cadangan atau air reserve tank, atau di dalam hobi PCP disebut dengan plenum, itu menjadi hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Karena di dalam sistem itu, sebagai contoh saja, kita ambil dalam sirkuit pneumatik lifting car untuk kendaraan. Sebagai ilustrasi, kita lihat ini dua buah silinder hidrolik, aplikasi hidrolik pneumatik, kemudian beberapa komponen yang ada di dalam sini, mulai dari tabung, kompresor, dan lain-lain, valve. Kita lihat di sini, jika ini valve-nya ini kita gerakkan, nah seperti itu, ini terjadi jeda ini sahabat. Nah, jeda ini dikarenakan kompresi udara yang ada di sini, terjadinya jarak dan perbedaan ruang menyebabkan dia tidak stabil. Nah, sehingga kalau ini sudah kompresinya mencapai yang diinginkan untuk mengangkat dua mobil ini, baru dia bergerak kembali. Nah, seperti itu. Nah, kejadian tadi itulah merupakan suatu kerugian karena kompresi udara. Lain halnya kalau sistem itu menggunakan media oli, karena dalam media oli tidak terjadi atau tidak terdapat sebuah kompresi. Kemudian sahabat, diagram pneumatiknya kita lihat di sini, komponennya ada kompresor, air service unit, ada valve. Secara ISO standarnya, nah, di sini ada aplikasinya. Jadi ISO standarnya itu kompresor unit itu seperti ini. Ini berdasarkan ISO 1912. Kemudian air service unit, ada valve 3/2. Kemudian di sini ada peredam udara atau silencer. Kemudian disambungkan kepada hidropneumatik. Jadi hidrolinder ini adalah campuran antara pneumatik dan hidrolik. Sering kita lihat di bengkel-bengkel atau di tempat mesin cuci. Jika ini kita gerakkan, kejadiannya seperti ini. Ini turun, udara masuk mendorong. Nah, ini terjadi jeda. Setelah jeda beberapa detik, kompresi terpenuhi, baru dia terangkat lagi. Nah, kejadian inilah yang harus kita hindari. Apalagi terjadi pada unit PCP kita. Itu pasti sangat merugikan terhadap kestabilan atau speed. Kemudian kita lihat, jika sistem itu kita tambahkan sebuah tangki. Nah, ini kita tangki udara, atau disebut dengan tangki cadangan, atau kalau di istilah di dalam unit PCP itu disebut dengan plenum ya. Nah, ini hal yang baru kalau dalam PCP. Tapi kalau dalam pneumatik murni atau hidrolik itu merupakan hal yang sudah lama. Ya, sama aja. Nah, ini harus dibuat sedekat mungkin dengan valve-nya ini. Nah, kemudian apa fungsi dari ini? Kita lihat pertama adalah sebagai pressure atau flow balance. Jadi kebutuhan udara yang ada di sini akan terpenuhi oleh tangki ini bila ini dioperasikan. Nah, sehingga tidak menyebabkan dia kompresinya terhambat. Nah, alirannya juga terpenuhi. Yang kedua, sebagai stabilizer tekanan atau kecepatan. Jadi dalam pergerakan ini kecepatannya bisa diatur karena sudah terpenuhi. Lain halnya kalau tidak menggunakan plenum, maka dia terjadi jeda. Selain itu, jika kondisi emergensi ini mati semua listriknya, maka dengan adanya tangki udara atau plenum ini masih bisa kita operasikan. Ini kita operasikan, nah, tetap ini bisa berfungsi. Nah, itulah salah satu fungsi plenum atau tangki cadangan lah, gitu ya. Nah, kalau kita operasikan, di sini, nah dia bergeraknya smooth, itu nggak terjadi jeda sama sekali di sini. Ya, itulah salah satu atau pentingnya sebuah plenum atau tangki udara dalam sistem pneumatik. Nah, ini terkait dengan ilmu mechanical fluida ya, atau pneumatik. Sahabat Dewito, kita lihat secara diagramnya. Ini ada
komponen-komponen. Di sini ada valve berdasarkan ISO diagramnya, simbol ISO-nya seperti ini. Nah, ini ketika ini dioperasikan, ini akan turun simbolnya. Jadi aliran berpindah. Nah, dengan adanya plenum ini atau tangki cadangan ini, maka kebutuhan udara yang ada di sini tidak ada masalah. Nah, begitu digerakkan, dia akan bekerja secara smooth, bagus. Artinya apa? Tidak terjadi di sini kompresi yang terhambat. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam suatu sistem PCP, sehingga menyebabkan kestabilan atau speed dari suatu unit itu menjadi stabil. Sahabat gitu, nah, kapankah kita memerlukan plenum dan kapan kita tidak memerlukan plenum? Semakin berkembangnya teknologi unit airgun, nah, kita lihat di sini. Seandainya ini seperti ini kan tanpa regulator nih. Kita lihat berarti kan posisi udaranya di sini adalah menjadi satu dengan yang di sini, dan inilah yang ruang ledak inilah tercukupi semuanya. Nah, dalam kondisi seperti itu berarti kita tidak memerlukan plenum. Ya, cuman memang permasalahannya nanti kestabilan itu ada pada hammer dan tentunya dan yang lain-lain di sini. Nah, akan berbeda jika sebuah unit ini menggunakan regulator. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ketika ada regulatornya di sini, maka ruangan ini menjadi terbagi dua antara input pressure dan output pressure. Nah, tentunya di sini terjadi delta P. Nah, ruang ledak ini hanya di sini. Nah, kita lihat sering banyak di sini, kadang-kadang cuma lubang kecil ya, bahkan mungkin kecil sekali ruang ledaknya sehingga terjadi di sini. Nah, kebutuhan ini untuk mensuplai daripada volume yang ada di barel tentunya akan menjadi masalah. Ya. Nah, disinilah perlu adanya plenum yang seperti ini ya. Kita lihat untuk yang model lain, yang model botol misalkan sama, berarti di sini udara yang tersambung di sini langsung merupakan udara cadangan yang siap sewaktu-waktu dipukul gitu ya. Nah, ini tidak perlu adanya plenum. Tapi jika menggunakan regulator, ini tekanan menjadi dua, dibagi dua antara input dan output. Ruang ledak di sini adalah sini volumenya. Nah, disinilah ini perlu dilakukan pemasangan plenum atau tangki cadangan untuk meningkatkan kestabilan atau keakurasian dari sebuah PCP. Sampai di situ, kita lihat selanjutnya. Jadi dalam sebuah ilustrasi unit, dalam unit impact itu ilustrasinya seperti ini. Ini sebelum dulu ada plenum ya. Jadi ruang udaranya di sini, ruang ledaknya di sini sampai sini aja. Nah, di sini sudah terbuka. Ini kita lihat secara pneumatiknya seperti ini. Jadi ini kan ada regulator, ini menjadi dua antara input 3000 PSI dan outputnya 1800 PSI. Nah, ini yang disebut dengan ruang ledak. Nah, setelah keluar dari valve ini bebas. Ini terjadi pengembangan untuk menekan sebuah mimis ini. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi volumenya, jadi jika ini ruangan ledak ini cuma 12 mili kali 40 mili, 1,2 cm kali 4 cm, maka volumenya 4,5 mm kubik. Sementara yang di saluran ini, karena ini sistemnya di belakang, ini sama, andaikan di sini diameternya 6, panjang 160 mili, cuman 4,5. Nah, jadi berapa? 9 mm kubik. Sedangkan di dalam barel ini dibutuhkan, seandainya ukurannya adalah 60 cm atau 600 mili, maka dia dibutuhkan 9,5 mm kubik. Nah, artinya kalau dengan 9 mili dia kurang. Nah, meskipun secara pukulan ini tetap keluar, tapi dia unkompresinya terjadi di sini, terjadi yang namanya tadi bisa terjadi perlambatan. Lihat sahabat ya, ini sistem yang model lama. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, udara di sini keluar ya, sehingga di sini keluar sana. Nah, volume yang di sini tadi disuplai sebesar 9 mm kubik, sementara dibutuhkan 9,5. Nah, ini akibatnya masalah kestabilan menjadi faktor yang sangat penting. Nah, selanjutnya kita lihat, jadi upayanya sekarang itu adalah dengan menambahkan sebuah tangki cadangan atau kita sebut dengan plenum istilahnya. Nah, seperti ini, sehingga
ruangannya di sini yang tadinya 9 mili akan terpenuhi untuk kebutuhan barel ini. Ya sahabat, secara pneumatiknya seperti ini. Jadi dengan adanya tambah plenum ini atau tangki cadangan ini atau air reserve tank ya, jadi volume ini tercukupi sehingga menyebabkan dia menjadi stabil. Sahabat Dewi toh, kita lihat selanjutnya upaya yang dilakukan dalam menstabilkan ini. Kalau di sini modelnya impact udah jelas, tapi bagaimana dengan yang lain? Kita lihat banyak inovasi-inovasi atau yang dilakukan dengan membuat plenum seperti ini. Nah, ini cukup panjang nih, hampir 200 mili, sehingga terkesan kurang bagus ya. Model yang lain adalah seperti ini. Nah, ini zaman dahulu ini sebelum keluar plenumnya, ini dibuat seperti ini. Ini oleh komunitas yang ada di luar negeri ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Ini nah dari beberapa masukan tadi keluarlah seperti ini. Nah, sehingga kestabilan tercapai. Selanjutnya kita lihat yang model terbaru MK2 seperti ini. Modelnya seperti ini ya. Nah, jadi sahabat, kita lihat bagaimana dengan tangki atau unit monoblok di tempat kita. Jadi kalau kita di Indonesia itu, ini kalau tanpa regulator oke, nggak masalah ya. Artinya kebutuhan suplai udara yang ada di sini untuk mengisi valve stem ini tercukupi. Nah, kemudian dari sini operasionalnya seperti ini. Nah, jadi udaranya yang di sini semua tercukupi. Kalau ini misalkan nggak kembali pasti habis, gitu ya, karena valve yang ada di barel. Nah, jika ini menggunakan regulator, nah, misalkan seperti itu, nah maka di sini dibutuhkan plenum. Upaya yang dilakukan untuk unit ini sebagai contoh dengan menambahkan volume ruang ledak. Ini sudah sering kita lihat di kita, posisi di depan ya, atau mungkin posisi yang tadi di bawah ya. Nah, diagramnya menjadi seperti ini. Jadi dengan tambahan akumulator atau power plenum seperti ini, nah, seperti ini. Nah, sehingga volumenya ini tercukupi. Nah, alirannya seperti ini. Nah, jadi karena dia perbedaan dua tekanan gitu ya. Nah, kalau kita tembakkan, nah, ini sangat full gitu ya. Jadi powerful. Inilah ya sahabat, upaya-upaya yang dilakukan. Nah, sebagai inspirasi buat kita lihat sebagai contoh, jika kita ada blok ini, kita bisa membuat plenum atau tangki cadangan. Misalkan untuk yang di depan ini bisa dipasang di sini. Kalau ini memungkinkan, nggak terpentok oleh laras sama tabung di sini. Atau salah satu cara yang lain adalah dengan posisi di bawah ya, seperti yang ilustrasi sebelumnya, dengan menambahkan plenum ini untuk mencukupi atau suplai udara yang dikeluarkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada juga ini inovasi yang lain yang sistemnya menggunakan plenum tapi di samping. Ini ada bekas pengisian, ini manometer. Ini kita bisa pasang di sini. Nah, kita lepas, ya, kita pasang. Ya, sahabat ya. Nah, seperti ini plenumnya. Nah, ilustrasi plenum air reserve seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat dengan menggunakan material duralium atau apapun ya. Ini as bulat. Ini dibuat M10x1. Pengganti ulir manometer, ini kita lubangi, ini pinggirnya kita bor, atau kalau sahabat bisa melakukan ulir, ini bisa diulir. Kemudian dibuat tutupnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah ruangan cadangannya atau plenumnya sebesar ini nih. Nah, tentunya bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah, kemudian baru dipasang baut kiri kanan. Nah, ini yang model nggak diulir ya, tapi ada juga yang diulir. Baru kemudian dipasang manometer. Nah, setelah dipasang manometer, ya seperti inilah kejadiannya. Nah, kita lihat dari sampingnya seperti ini manometer. Jadi manometer yang tadinya dilepas bisa dipindah ke belakang sini sehingga ini nonjol. Nah, jadi bisa sebesar kaleng mimis itulah ya. Nah, itu sahabat. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan dengan membuat plenum sendiri. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, kita lihat, nah, jadi tinggal masuk saja. Jadi cuman lubang yang di chamber itu tentunya harus diperbesar dikit, karena kalau cuma 1 mili nanti juga malah di sini terjadi sekat gitu ya. Nah, kita besarin dikit gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara pemasangannya. Nah, ini kita lepas, kemudian kita pasang plenumnya ini. Nah, ini kita pasang. Nah, seperti di sini. Nah, jadi malah terlihat manis dia estetikanya. Ini yang model seperti ini. Kalau di samping ya. Nah, kemudian yang lain lagi. Nah, seperti ini kita pasang di sini. Nah, plenumnya. Ini bisa juga. Nah, atau di tempat yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang seperti itu. Jadi gampang saya rasa ini, dan ini paling mudah kalau di depannya posisinya sulit. Sampai gitu. Kemudian kita bisa lihat pilihannya, bisa menggunakan yang posisi samping seperti ini, silahkan dibuat gitu, dipasang sendiri, kemudian atau yang posisi di depan atau di bawah seperti ini, jika ini tidak terhalangi gapnya antara botol dan barel. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan semakin berkembangnya zaman, teknologi PCP di kita semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.